Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Anandra Akbar. Hadir, Pak. Anandra hadir. Lalu Anissa Fitriani. Hadir, Pak. Anissa hadir. Selanjutnya Arganta Haria Putra. Hadir, Pak. Arganta. Udah semua ya. Kita nggak lama di Zoom kali ini. Karena memang seperti yang sudah saya bilang di pertemuan kelima itu, bahwa materi pembahasan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme itu tumpang tindih itu terhadap, kalau kalian coba ingat-ingat itu di semester 1 sejarah wajib, sejarah Indonesia maksudnya. Jadi agak tumpang tindih, jadi karena bahwa di silabus revisi 2021 sudah masuknya itu kan KD-nya ke ini setelah Perang Dunia dan kelembagaan dunia kan membahas Perang Dingin gitu. Namun di era perkuliahan sesuai dengan arahan guru kamu juga masih kalian harus mengikuti KD yang lama juga, yakni respon bangsa Indonesia terhadap imperialis dan kolonialisme. Yang bisa on cam ya, di on cam kan kameranya. Sudah terlihat? Sudah. Memang pembelajaran kemarin kita sudah sampai bahwa di sebelum tahun 1900 itu perlawanan masih masuknya itu kategori perlawanan di berbagai wilayah gitu, ketimbang masuk nanti di 1900 bahwa sudah mulai tumbuh gitu kan nasionalisme di Indonesia tersendiri dengan berbagai alasan tersendiri, misalnya akibat dari pengaruh global tentunya kan, di mana bahwa seperti kemenangan Jepang 1905 terhadap Rusia turut itu menjadi sebuah motivasi bagi Indonesia bahwa bangsa Asia itu mampu gitu kan dari dorongan atau himpitan bangsa-bangsa Eropa yang kala itu sudah besar gitu. Kita ke dalam pembahasan politik etis ya. Jadi kita mengingat kembali yang saya share screen minggu lalu dari periodisasi bahwa dilakukannya tanam paksa 1830 tentu menjadi sebuah hal yang menjadi titik picu gitu kan, bahwa memang alasan dari diadakannya kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel sendiri kan bahwa kas negara Belanda atau kerajaan Belanda sendiri kosong gitu kan, dari akibat di negerinya sendiri di Eropa sana, bahwa setelah perang Napoleon, lalu berpisahnya Belgia terhadap kerajaan Belanda, yakni Belgia memerdekakan diri gitu. Di samping itu ada tentu perlawanan yang menghabiskan berbagai kas kan sampai kosong gitu, dimana ada nanti kan kalian sudah tahu ada perang Jawa, perang Diponegoro 1825 sampai 1830 yang dimana hampir merugikan gitu kan, sampai merugikan Belanda gitu. Terus ada perang Padri dan di Aceh kan, lalu ada di Bali ada perang Puputan. Tentu dari perlawanan di berbagai daerah tersebut memunculkan dan tentu sangat membuat kewalahan gitu kan pihak Hindia Belanda, yang dimana memang di samping 1799 kan berakhirnya VOC kan akibat dari faktor eksternal dan internal, yang mana di internal banyaknya pejabat-pejabat yang korup gitu kan, lalu di eksternal akibat tadi perlawanan tadi yang dimana sampai melelahkan gitu pekerja-pekerjanya.
Kita lanjut ke politik etis, bahwa memang politik etis ini muncul itu akibat orang-orang, tentunya orang Belanda ya, melihat bahwa kala itu pemerintah kolonial sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Tentunya pada 1830 kan, Johannes van der Bos yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda ke-46 menetapkan gitu kan, atau menerapkan kebijakan tanah paksa yang membuat rakyat kala itu harus menanam komoditas-komoditas internasional yang laku pasaran internasional, seperti ada kopi, lalu tebu yang nantinya diolah oleh pabrik-pabrik di Jawa kali itu yang sudah berkembang hampir 140-an lebih gitu di Jawa khususnya kan, dalam mengolah tebu tersebut menjadi sebuah gula yang nantinya dipasarkan ke internasional. Dari kritik-kritik orang-orang Belanda tersebut, nanti kan baru pada 17 September 1901 disetujui gitu oleh Ratu Wilhelmina, di mana kan bahwa Louis Dekker dengan karya novelnya Max Havelaar ya, yang sama-samanya bahwa menceritakan gitu bahwa kebijakan Belanda ini sangat-sangat merugikan itu, bukan harus, maka dari itu harus ada gitu kan, dimana ada politik etis ini, politik balas budi, dimana harus membalas dengan pembangunan. Misalnya nanti kan ada trilogi Van Deventer, kalian pasti di semester sejarah Indonesia udah kenal, ada irigasi, edukasi, dan migrasi, dimana irigasi tentu bergerak dalam bidang nanti kan dari pengairan maupun tata kota ya, dimana nanti sangat diharap bisa membantu gitu kan masyarakat pribumi. Lalu ada edukasi, tentu saja edukasi yang menjadi ciri penting itu nanti kan munculnya organisasi pergerakan pada tahun 1900 ke atas gitu, dimana para pribumi nanti mendapatkan pendidikan, walaupun masih banyak kaum priainya saja gitu, bangsawan, ketimbang kaum pribumi yang kelas bawahnya. Jadi melihat dari situ saja kan, sebelum tadi ada irigasi, edukasi, migrasi kalian nggak asing bahwa memang di pertumbuhan penduduk kali itu kan di Indonesia khususnya di Jawa itu sangat-sangat padat gitu kan, bahwa mau tidak mau gitu harus disamaratakan guna dalam memenuhi wilayah-wilayah yang dimana nantinya kan ada perkebunan pihak kolonial gitu. Untuk periodisasi sendiri ada 3 gitu, kalian ingat kembali, saya hanya nge-stimulus kalian kan. Yang pertama ada masa pembentukan dari 1908 sampai 1920. Lalu di pertengahan itu ada masa radikal atau non kooperatif, di mana lebih ke arah ekstrim ya organisasinya, di mana tidak agak bertentangan gitu terhadap pihak kolonial. Lalu yang ketiga itu masa bertahan atau moderat, di mana sudah mulai organisasi itu bekerja sama gitu dengan pihak kolonial, di mana tidak netral ya bisa dibilang ya. Timbang masa radikal ini yang di mana kan nanti muncul PKI dan PNI gitu. Bisa kalian lihat di tabel saya buat nih, dimana memang dari periodisasi ya, walaupun sebelumnya ada SDI gitu, Sarekat Dagang Islam, namun kan dianggap bahwa hal tersebut bergerak di dalam lingkup ekonomi ya, belum secara keseluruhan gitu, timbang nanti muncul kan ada Budi Utomo 1908 yang dimana dengan tujuan misalkan kemajuan yang selaras untuk membuat negeri dan bangsa dengan memerdekakannya gitu. Walaupun Budi Utomo ini kan berawal dari ini ya, tadi dengan kalian lihat ada Wahidin Sirohusudo yang dimana memang sebagai tokoh penting gitu dalam nantinya perkembangan Budi Utomo ini. Walaupun di Budi Utomo kan anggotanya kalian tahu priai ya, kaum priai, di mana kaum bangsawan itu yang bisa menempuh pendidikan tinggi gitu. Walaupun nantinya bergerak mulai gitu, kayaknya membiayai kaum pribumi yang sangat berprestasi gitu dalam lingkup pendidikan. Ada Wahidin, ada Dr. Sutomo.
lalu ada Sarekat Islam 1912 dengan membantu kemajuan taraf hidup Bumi Putra, yang tokohnya ada Os Cokro, lalu Agus Salim, ada Indi Slatik yang dimana mempersiapkan rakyat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Tadi ya saya bilang gitu, ada Dekker kan yang bergerak dalam menyuarakan orang Belanda, tapi menyuarakan gitu hak orang pribumi khususnya. Ada Ki Hajar Dewantara dan Cipta Mangunkusumo. Untuk yang tadi edukasi, trilogi Pandai Pancar bisa nyambungin ke ini Perhimpunan Indonesia. Sangat-sangat bisa dilihat gitu bahwa orang-orang Belanda yang atau orang-orang Indonesia maksudnya, orang Indonesia yang sangat berprestasi gitu bisa menempuh pendidikan di Belanda, di mana dalam pendidikan nantinya muncul itu cita-cita untuk memajukan kepentingan orang-orang pribumi di Indonesia. Ada tokohnya Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Dilanjut di masa pergolakan ya, atau masa ini yang ekstrim lah, radikal dan non kooperatif, di mana tidak agak ekstrim intinya. Nanti muncul sebelum PNI kan ada PKI ya, namun sebelumnya sudah ada ini ya, ISDP, Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda, oleh Henk Sneevliet gitu kan. Walaupun berlanjut nanti berganti nama dengan PKH gitu, Partai Komunis di Hindia. Lalu baru 1924 baru muncul gitu nama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Itu ke PKI, PNI gitu. Ininya kan ke arah ini ya, radikal gitu, lebih ke arah ekstrim, maksudnya tidak agak menentang pemerintahan kolonial gitu. Ketimbang nanti ada nih gabungan politik atau GAPI, Indonesia berparlemen, dengan periode Indonesia masa bertahan dan moderat ya, dimana sudah mulai bergabung lah atau bekerja sama dengan pihak kolonial dalam menjalankan organisasi tersebut. Mungkin gak banyak ya, karena memang bahwa pembahasan ini cukup menjadi agak tumpang tindih gitu terhadap pembahasan sejarah Indonesia. Namun diharapkan bahwa dari penjelasan ini bisa menstimulus kalian dari ingatan-ingatan di semester lalu seperti apa gitu gambaran besarnya. Mungkin itu saja dari saya pembahasan dari arah pergerakan nasional ya. Jadi arah dari dua masa kan, sebelum 1900 dan sesudah 1900, di mana pergerakannya sangat-sangat berbeda. Yang dari mulai pergerakan kedaerahan yang dimana penguasa hanya mementingkan daerahnya masing-masing dalam mempertahankan otoritasnya tentu saja. Lalu berlanjut dengan pergerakan yang bersifat nasionalis gitu. Jadi pembelajaran sejarah tidak melulu gitu kan, kalian bisa bahwa pengajar itu tidak bisa dijadikan sumber utama, bahwa memang banyak gitu kan, bahwa kalian bisa melihat gitu, nanti kutip teman-teman di artikel atau jurnal, lalu buku-buku yang sudah beredar, atau bisa bilang sudah berkembang gitu, berkembang pesatnya di khususnya YouTube, sudah mulai melihat gitu bahwa ada potensi-potensi sebagai sumber relevan gitu kan, dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak melulu kalian bergantung oleh sumber utama yakni pengajar saya sendiri gitu. Mungkin nanti saya di WA Group akan memberikan ini artikel gitu, sebuah artikel. Coba saya share screen untuk kalian baca-baca ya, untuk menambah literasi kalian. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya, sebagai bentuk
menambah literasi kesejarahan aja gitu. Nanti dibaca bisa karena kita kan bentuknya pembelajaran sinkronus dan asinkronus ya, dimana kita asinkronus sekarang ini, nanti asinkronus kalian bisa sefleksibel mungkin, itu bisa di mana saja dengan daya sumber-sumber sejarah yang bisa didapat di mana saja juga. Dimana ada menilik sejarah lokal riwayat Pulau Ontrus pada tahun 1613 sampai 1883, di mana memang kalau kalian nggak asing lagi dengan ini ya, Selat Malaka gitu sebagai bandar perdagangan internasional kala itu. Namun kita lupa bahwa Kepulauan Seribu kala itu menjadi sebuah lokasi gitu yang digunakan oleh VOC lalu Hindia Belanda kan peruntukannya, jadi lokasi yang amat strategis itu kan, dalam misalnya nantinya pembuatan galangan kapal lalu menjadi singgahnya orang-orang Belanda. Nanti kan kalian lihat kalau sudah pernah ke Ontrus, kalau pernah ke Ontrus kalian bisa lihat itu bahwa di situ ada bekas itu kan, tempat galangan kapal, pembuatan galangan kapal atau perbaikan kapal bisa dibilang. Selain itu ada benteng Martello di Pulau Kelor ya, di mana memang kita bisa melihat bahwa eksistensi Belanda dalam menggunakan dan memanfaatkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu itu sangat-sangat bisa dibilang tepat gitu kan, karena ketakutan VOC atau Hindia Belanda kalau itu kan memang jika langsung atau menetap ya, bermukim langsung di Banten khususnya, memang akibat memang kala itu kan pergolakan dan pemberontakan sering terjadi gitu kan, yang resikonya amat besar juga. Kalian bisa baca nanti nih menilik sejarah lokal. Kebetulan juga punya teman saya ini ya, Universitas Muhammadiyah, karena memang saya juga ikut dalam meneliti ini juga, karena saya menemaninya khususnya dalam melihat gitu bahwa fenomena dan tempat-tempatnya sangat-sangat bisa dibilang menggambarkan sekali gitu, bahwa Ontrus atau orang-orang Belanda kan sebutnya sebagai ini ya, pulau yang amat sibuk gitu pada itu, makanya kita gitu Pulau Ontrus sebutannya. Mungkin itu saya sih. Sebelum itu mungkin ada yang tanyakan? Udah saya ini screenshot. Baik, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas partisipasi kalian di Zoom kali ini dengan antusias kalian ya. Dan sebelumnya kita diakhiri dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kalian.